Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta Bimbel P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022 di Bimbel Siap Kerja. Nah, di sini kita membahas tentang materi P3K Tenaga Kesehatan, kompetensi teknis. Jadi di sini kita melanjutkan materi P3K untuk kompetensi teknis. Nah, yang pertama kita membahas tentang Puskesmas dan kebijakan dasar Puskesmas. Di sini ada fasilitas pelayanan kesehatan yang diatur dalam PMK nomor 43 tahun 2019, di mana fasilitas pelayanan kesehatan itu suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Kemudian Puskesmas yang diatur dalam PMK nomor 43 tahun 2019, di mana Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Lalu ada 5 upaya kesehatan masyarakat esensial Puskesmas. Yang pertama ada pelayanan promosi kesehatan, lalu pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, inilah 5 upaya kesehatan masyarakat esensial Puskesmas. Kemudian upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Nah, di sini upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas. Pembagian Puskesmas berdasarkan lokasi yaitu pertama Puskesmas pedesaan, Puskesmas perkotaan, dan Puskesmas kawasan terpencil. Jadi di sini ada tiga lokasi dalam pembagian Puskesmas. Ada pedesaan, perkotaan, dan kawasan terpencil atau daerah terpencil. Strata akreditasi Puskesmas. Nah, ini ada yang pertama tidak terakreditasi, kemudian dasar, madya, utama, dan paripurna. Prinsip penyelenggaraan Puskesmas. Nah, di sini ada yang pertama paradigma sehat, kedua pertanggungjawaban wilayah, tiga kemandirian masyarakat, empat keterpaduan dan kesinambungan, lima pemerataan, dan enam teknologi tepat guna. Delapan persyaratan lokasi Puskesmas. Nah, yang pertama itu geografis, kedua aksesibilitas untuk jalur transportasi, tiga kontur tanah, empat fasilitas parkir, lima fasilitas keamanan, enam ketersediaan utilitas publik, tujuh pengelolaan kesehatan lingkungan, dan delapan tidak di area sekitar saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, inilah 8 syarat lokasi Puskesmas. Kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam KMK nomor 128 Menkes SK 2 tahun 2004. Nah, di sini ada konsep dasar Puskesmas. Puskesmas itu unit pelaksana teknis Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Yang pertama, unit pelaksana teknis, yaitu sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Dua, pembangunan kesehatan
Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Yang ketiga, penanggung jawab penyelenggaraan. Nah, di sini penanggung jawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sedangkan Puskesmas di sini bertanggung jawab hanya sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang keempat, wilayah kerja. Secara nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah. Nah, masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Selanjutnya, struktur organisasi puskesmas. Yang pertama ada kepala puskesmas, kedua unit tata usaha yang bertanggung jawab membantu kepala puskesmas dalam pengelolaan, yaitu data dan informasi, perencanaan dan penilaian, keuangan, dan umum dan pengawasan. Kemudian unit pelaksana teknis fungsional puskesmas. Di sini upaya kesehatan masyarakat termasuk pembinaan terhadap UKBM dan upaya kesehatan perorangan. Kemudian ada juga jaringan pelayanan puskesmas, di mana di sana ada 3 ya, unit puskesmas pembantu, unit puskesmas keliling, dan unit bidan di desa atau komunitas. Lalu Badan Penyantun Puskesmas atau BPP yaitu suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Nah, di sini upaya kesehatan puskesmas. Yang pertama upaya kesehatan wajib, yaitu ada upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak, serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan upaya pengobatan. Kemudian upaya kesehatan pengembangan, yaitu upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, dan upaya pembinaan pengobatan tradisional. Lalu indikator kecamatan sehat, yang pertama ada lingkungan sehat, kedua perilaku sehat, tiga cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan yang keempat derajat kesehatan penduduk kecamatan. Kemudian survei mawas diri, di mana itu suatu kegiatan pengumpulan data untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki untuk mengatasi masalah yang dilakukan dengan langkah yang pertama, pengumpulan data cepat berupa data primer, yakni yang dikumpulkan langsung dari sumber data atau data sekunder, yakni yang berasal dari catatan yang ada. Lalu yang kedua, setelah dikumpulkan, kita mengolahnya, pengolahan data. Setelah diolah, yang ketiga, penyajian data berupa data masalah dan potensi. Musyawarah masyarakat. Nah, di sini maksudnya suatu pertemuan masyarakat yang dihadiri oleh para pemimpin, baik formal maupun informal, dan anggota masyarakat untuk merumuskan prioritas masalah kesehatan dan upaya penanggulangannya yang dilakukan dengan langkah. Nah, yang pertama pemaparan daftar masalah kesehatan dan potensi yang dimiliki. Dua, membahas dan melengkapi urutan prioritas masalah. Tiga, membahas dan melengkapi potensi penyelesaian masalah yang dimiliki. 4. Merumuskan cara penanggulangan masalah sesuai dengan potensi. Dan yang kelima, menetapkan rencana kegiatan penanggulangan masalah. Nah, kemudian kita mencoba menjawab
beberapa soal latihan P3K, tenaga kesehatan khususnya kompetensi teknis. Soal yang pertama, landasan hukum yang mengatur kebijakan dasar puskesmas adalah, nah, apakah A. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2004, B. PMK Nomor 36 Tahun 2009, C. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2009, D. PMK Nomor 43 Tahun 2019, atau E. PMK Nomor 128 Tahun 2004. Nah, di sini landasan hukumnya terdapat dalam PMK nomor 128 tahun 2004. Maka jawabannya adalah E. PMK nomor 128 tahun 2004. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan indikator kecamatan sehat adalah, apakah A. Lingkungan sehat, B. Perilaku sehat, C. Pemberdayaan masyarakat, D. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, atau E. Derajat kesehatan penduduk kecamatan. Nah, mana yang bukan merupakan indikator kecamatan sehat? Nah, di sini yang bukannya adalah C ya, pemberdayaan masyarakat. Sedangkan opsi A, B, D, dan E itu merupakan indikator kecamatan sehat. Jadi yang bukan adalah C, pemberdayaan masyarakat. Soal nomor 3. Tujuan dari konsep dasar terselenggaranya puskesmas. Apakah A. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. B. Meningkatkan pelayanan kesehatan mendasar bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. C. Meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan mendasar bagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. Atau D. Meningkatkan pelayanan kesehatan mendasar dan sebagai kendali mutu dan kendali biaya. Nah, apa tujuan dari konsep dasar terselenggaranya puskesmas? Nah, di sini kita lihat bahwasanya konsep dasar puskesmas itu tujuannya mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi jawabannya adalah A. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. Soal nomor 4. Puskesmas pada tahun 1968 sampai 2000 diawasi oleh, apakah A. Bupati atau Wali Kota, B. Gubernur, C. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, D. Departemen Kesehatan, atau E. Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, di sini kita lihat bahwasanya puskesmas pada tahun 1968 sampai 2000 itu diawasi oleh Departemen Kesehatan. Sedangkan setelahnya yaitu dari tahun 2000 hingga sekarang itu diawasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah D. Departemen Kesehatan. Soal nomor 5, yang bukan termasuk peran puskesmas adalah, apakah A. Tanggung jawab wilayah kerja, B. Pemberdayaan masyarakat, C. Pembangunan kesehatan, D. Penanggung jawab penyelenggaraan, atau E. Unit pelaksanaan teknis. Di sini kita lihat peran puskesmas yaitu ada unit pelayanan teknis, pembangunan kesehatan, penanggung jawab penyelenggaraan, dan pertanggungjawaban wilayah kerja. Maka yang bukan di sini adalah B. Pemberdayaan masyarakat. Soal nomor 6. Perhatikan daftar berikut. Yang pertama ada pusat pemberdayaan masyarakat,
2. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. 3. Upaya promosi kesehatan. 4. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. 5. Sistem kesehatan kabupaten kota. Nah, fungsi puskesmas terdapat pada nomor apakah A 123, B 234, C 134, D 124, atau E 345. Di sini fungsi puskesmas yang pertama, pusat penggerak pembangunan wawasan kesehatan, lalu pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Maka fungsi puskesmas ini terdapat pada nomor D, 1, 2, dan 4. Soal nomor 7, puskesmas adalah UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Singkatan UPT adalah apakah A. Unit Pelayanan Teknis, B. Upaya Pengembangan Teknis, C. Unit Pengembangan Teknologi, D. Unit Pelaksana Teknis, atau E. Upaya Pelaksana Teknis. Nah, di sini singkatan dari UPT adalah Unit Pelaksana Teknis. Jadi jawabannya adalah D. Unit Pelaksana Teknis. Soal nomor 8. Yang termasuk fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Apakah A. Berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan, B. Ikut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan, C. Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya, atau D. Memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat. Nah, di sini fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan perwawasan kesehatan, yaitu berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di wilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan. Lalu aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya dan mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan. Jadi yang termasuk fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan itu berwawasan kesehatan itu C. Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Soal nomor 9. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas dalam pelayanan kesehatan perorangan. Apakah A. Promosi kesehatan, B. Kesehatan jiwa, C. Peningkatan kesehatan keluarga, D. Pemeriksaan gigi, atau E. Perbaikan gizi. Di sini pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab puskesmas dalam pelayanan kesehatan perorangan yaitu D. Pemeriksaan gigi. Soal nomor 10. Kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan nasional adalah apakah A. UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang merupakan unit struktural Pemda Kabupaten Kota, B. Sebagai sarana pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat strata pertama, C. Berupaya menggerakkan lintas program di wilayah kerjanya, D. UPT Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan Kabupaten Kota, atau E. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Di sini jawabannya adalah B. Sebagai sarana pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat strata pertama. Soal nomor 11.
Kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan kabupaten kota. Nah, kalau soal sebelumnya itu sistem kesehatan nasional, sekarang sistem kesehatan kabupaten kota adalah apakah A. UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang merupakan unit struktural Pemda Kabupaten Kota. B. Sebagai sarana pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat strata pertama. C. Berupaya menggerakkan lintas program di wilayah kerjanya. Atau D. UPT Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten kota. Jawabannya adalah D. UPT Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten kota. Soal nomor 12. Kedudukan puskesmas antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta adalah sebagai A. Pembina, B. Mitra, C. Lintas sektor, D. Rival, atau E. Panutan. Di sini sebagai B. Mitra ya. Kedudukan puskesmas antar sarana pelayanan kesehatan. Sarana pertama adalah sebagai B. Mitra. Kedudukan puskesmas antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama berupa UKBM adalah sebagai A. Pembina, B. Mitra, C. Lintas sektor, D. Rival, atau E. Panutan. Kedudukan puskesmas antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama berupa UKBM adalah sebagai A. Pembina. Soal nomor 14. Penyusunan struktur organisasi puskesmas di satu kabupaten dilakukan oleh apakah A. Menteri Kesehatan, B. Gubernur, C. Bupati, D. Dinas Provinsi, atau E. Dinas Kabupaten. Penyusunan struktur organisasi puskesmas di satu kabupaten itu dilakukan oleh E. Dinas Kabupaten. Penetapan struktur organisasi puskesmas dilakukan dengan apakah A. Peraturan Presiden, B. Peraturan Menteri Kesehatan, C. Peraturan Daerah, D. Peraturan Dinas Kesehatan, atau E. Peraturan Pemerintah. Penetapan struktur organisasi puskesmas itu dilakukan dengan C. Peraturan daerah. Yang bukan termasuk struktur organisasi puskesmas adalah apakah A. Unit tata usaha, B. Jaringan pelayanan puskesmas, C. Unit pelaksana teknis fungsional puskesmas, D. Unit administrasi, atau E. Kepala puskesmas. Di sini struktur organisasi puskesmas itu ada kepala puskesmas, unit tata usaha, unit pelaksana teknis fungsional puskesmas, dan jaringan pelayanan puskesmas. Maka yang bukan di sini adalah D. Unit administrasi. Soal nomor 17. Yang bukan tanggung jawab pengelolaan unit tata usaha dalam membantu tugas kepala puskesmas adalah apakah A. Monitoring dan evaluasi, B. Perencanaan dan penilaian, C. Data dan informasi, D. Keuangan, atau E. Umum dan pengawasan. Unit tata usaha yang bertanggung jawab membantu kepala puskesmas dalam pengelolaan, yaitu data dan informasi, perencanaan dan penilaian, keuangan, serta umum dan pengawasan. Maka yang bukannya adalah A. Monitoring dan evaluasi. Soal nomor 18. Yang termasuk jaringan pelayanan puskesmas adalah apakah A. Upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, B. Posyandu dan Posbindu, C. Klinik dan dokter praktek, D. Kader dan tokoh masyarakat, atau E. Puskesmas pembantu dan puskesmas keliling.
Kita lihat bahwasannya jaringan pelayanan puskesmas itu ada unit puskesmas pembantu, unit puskesmas keliling, dan unit bidan di desa atau komunitas. Maka yang termasuk jaringan pelayanan puskesmas adalah puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Soal nomor 19, kriteria wajib untuk menjadi kepala puskesmas adalah apakah A. Masa kerja di puskesmas minimal 1 tahun, B. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana, atau boleh dari D3 di wilayah terpencil, C. Merupakan seorang yang berasal dari wilayah kerjanya, D. Sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat, atau E. Benar semua. Nah, kriteria kepala puskesmas itu haruslah seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Maka jawabannya adalah D. Upaya kesehatan wajib di puskesmas. Apakah A. Upaya kesehatan usia lanjut, B. Upaya kesehatan gigi dan mulut, C. Upaya kesehatan kerja, D. Upaya perawatan kesehatan masyarakat, atau E. Upaya pengobatan. Di sini jawabannya adalah E. Upaya pengobatan.